seharian nungguin ya, nonton TV, buka YouTube, buka-buka berita, pengen melihat hasil dari putusan PT UN, gugatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan terhadap KPU yang dinilai menyalahi aturan ketika menerima pendaftaran Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada saat sebelum pemilu beberapa waktu yang lalu. PDI Perjuangan menggugat KPU karena menilai bahwa KPU ini telah menyalahi aturan. Karena pada saat itu, usai putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres yang ini menjadi jalan mulus Mas Gibran Rakabuming Raka maju pada Pilpres sebagai calon wakil presiden, pada saat itu KPU belum mengubah PKPU atau peraturan KPU, tetapi sudah menerima Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dan atas apa yang dilakukan oleh KPU membuat PDI Perjuangan melakukan gugatan lewat PT UN. Saudara, hari ini Pengadilan Tata Usaha Negara membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan terhadap KPU. Gugatan ini terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, putusan gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan dibacakan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN pada Kamis siang 10 Oktober 2024. Partai berlambang banteng ini menggugat Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke Petun pada 2 April 2024 atas perbuatan melawan hukum karena telah menerima pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu. Lebih lengkap, saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Selamat pagi, Renata. Renata, apakah sidang putusan terbuka untuk media dan jam berapa tepatnya Hakim PT UN ini akan membacakan putusan atas gugatan PDIP ke KPU? Iya, nampaknya sidang putusan gugatan PDIP di PT UN Jakarta tidak dapat diliput oleh media. Kalau yang kita cek di laman PT UN Jakarta atau laman SIPP PT UN Jakarta, agenda sidang putusan ini ditulis pembacaan putusan akan dilaksanakan secara elektronik melalui platform e-court, yang berarti nantinya dokumen putusan ini akan dikirimkan kepada para pihak terkait saja atau para pihak-pihak saja melalui platform e-court. Jadi dari media sendiri ini juga belum bisa mengakses filenya secara langsung atau dokumen tersebut secara langsung, dan nantinya harus menunggu dari tim kuasa hukum atau dari PT UN Jakarta untuk memberikan pernyataan resmi terkait dengan gugatan atau maksud kami hasil putusan gugatan PDI Perjuangan. Hal ini juga kami konfirmasi kepada tim kuasa hukum PDI Perjuangan, Alfon Kurnia Palma, yang membenarkan bahwa nantinya sidang akan dilakukan secara elektronik melalui platform e-court. Dan dia juga menyatakan bahwa nantinya tim kuasa hukum PDIP tidak berencana untuk ke PT UN Jakarta mengambil salinan karena memang untuk dokumennya ini sudah dikirimkan melalui platform e-court. Sejauh ini yang kita ketahui untuk gugatan PDIP ini didaftarkan melalui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada tanggal 2 April yang lalu. PDIP ini meminta Majelis Hakim PT UN Jakarta tak menerbitkan dan melakukan tindakan administratif apapun sebagai bagian dari pelaksanaan keputusan KPU 360/2024 sampai dengan perkara akuo berkekuatan hukum tetap. Kemudian dalam pokok perkaranya juga PDIP meminta Majelis Hakim menyatakan batal keputusan KPU 360/2024 dan mencabut kembali keputusan KPU 360/2024. Jadi masih kita tunggu nanti sidang putusan ini rencananya akan dibacakan pada pukul 13.00 melalui platform e-court yang hanya bisa diakses oleh para pihak-pihak saja. Ini memang ditunggu-tunggu ya, terlebih-lebih dari para kader partai berlambang banteng moncong putih. Karena pasca pemilu dan pasca kalahnya Mas Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Profesor Mahfud MD ini membuat partai tersebut sepertinya ya kecewa ya. Mas Gibran Rakabuming Raka, putra mahkota dari Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang juga secara politik dibesarkan oleh PDI Perjuangan.
Tentu saja ini membuat partai tersebut kecewanya ya, bayangkan saja, dari belum siapa-siapa lalu terjun ke politik, diusung oleh PDI Perjuangan sebagai calon wali kota Solo dan terpilih menjadi wali kota Solo. Lalu pada perhelatan Pilpres 2024 tiba-tiba ia maju sebagai calon wakil presiden, tetapi tidak diusung oleh partai yang telah membesarkannya. Ia memilih melipir bergabung dengan Pak Prabowo dan koalisinya. Namun ketika sampai hari H 10 bulan 10 yang ditunggu-tunggu oleh jutaan masyarakat di Republik ini terutama PDI Perjuangan ya, yang pada saat itu mengusung Mas Ganjar Pranowo berpasangan dengan Profesor Mahfud MD tetapi pada hari ini hasilnya masih nihil. Belum ada hasilnya karena PT UN belum membacakan hasil putusan tersebut karena ketua majelis hakimnya ini dikabarkan sakit. Dan yang menjadi harapan dari PDI Perjuangan sendiri, gugatannya itu dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena menurut PDI Perjuangan ya, mereka mengklaim menerima pendaftaran Mas Gibran Rakabuming Raka sebelum ia mengubah peraturan KPU atau PKPU pasca putusan MK. Sehingga menurut PDI Perjuangan, partai berlogo banteng moncong putih ini telah menyalahi aturan. Tetapi kalau kita melihat dari hasil pemilu sendiri, memang tidak dipungkiri ya, 56% memilih pasangan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Sehingga pada saat itu KPU memutuskan bahwa pasangan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka ini adalah presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2024. Pun demikian, PDI Perjuangan melakukan gugatan. Yang digugat adalah KPU karena menurut PDI Perjuangan KPU ini telah menerima Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sebelum KPU mengubah PKPU pasca putusan MK soal batas usia capres dan cawapres. Hasil putusan MK ini menjadi jalan mulus Mas Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden.